Bismillahirrahmanirrahim. Silabus Ulumul Quran ya. Pertama ini yaitu pendahuluan. Pendahuluan kita akan berbicara tentang teknis dari proses belajar mengajar kita pada semester ini. Ya, begitu juga dengan perkenalan ya. Kemudian perkenalan, kemudian juga poin-poin yang akan menjadi unsur penilaian kita pada semester tahun ini. Tolong dimatikan mic-nya, tolong matikan mic-nya. Yang berbicara tolong matikan mic-nya. Tadi kita sudah bicarakan bahwa ada 3 poin penting untuk penilaian kita. Yang pertama yaitu ujian UTS dan UAS ya. Nanti kita akan melihat kebijakan dari kampus apakah online ujiannya atau offline ya. Kalau offline di rumah berarti open book ya, boleh buka buku. Nah, dengan syarat Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Artinya apa yang Anda tulis di jawaban sesuai dengan soal yang ada ya. Dituntut untuk bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan, saya jelaskan agar dalam menjawab ujian nantinya walaupun open book ya Anda bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Kemudian unsur yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari penilaian kita adalah yaitu membuat makalah ya. Membuat makalah nanti akan kita bagi tema makalahnya sesuai dengan silabus yang akan kita jelaskan ini ya. Kita bagi per kelompok ya. Kita bagi kelompoknya, kemudian kita buat makalahnya. Anda bikin makalah, kemudian dipresentasikan ya. Dipresentasikan, kemudian nanti akan saya koreksi ya. Mana yang perlu dikoreksi. Itu yang kedua, unsur penilaian. Dan yang ketiga yaitu unsur penilaian yang tidak kalah pentingnya juga adalah kehadiran atau absensi ya. Ketiga unsur ini ya saling mendukung satu sama lain ya. Jangan sampai Anda tidak memenuhi dari ketiga unsur ini sehingga tidak sesuai nilai yang Anda inginkan dengan apa yang ada pada catatan kami ya, pada data kami, data saya gitu. Apabila Anda melaksanakan ketiga unsur ini, ketiga poin ini, ya insya Allah tidak ada masalah dengan nilai, insya Allah. Nah, saya ya tidaklah ekstrim dalam bagi nilai selanjutnya, tapi saya insya Allah apabila Anda mengikuti ketiga poin ini dengan baik, insya Allah ya tidak akan ada masalah dengan nilai insya Allah. Baiklah, itu sekedar pendahuluan ya. Kita jelaskan di sini sedikit tentang silabus kita, silabus Ulumul Quran. Pertemuan kedua nanti kita akan membahas definisi Ulumul Quran ya. Apa itu Ulumul Quran ya? Seperti yang saya singgung tadi ya. Tadi saya singgung bahwa ya, antara tafsir dan Ulumul Quran ya. Kalau kita di Universitas Al-Azhar ya, itu ya tafsir dan Ulumul Quran ya itu adalah satu jurusan. Jadi ada jurusan itu di fakultas. Tolong dimatikan mic-nya. Ada jurusan itu di Fakultas Usuluddin. Salah satu jurusannya adalah tafsir dan Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Definisi Ulumul Quran. Apa itu yang dimaksud dengan Ulumul Quran? Kemudian apa saja topik-topik ya pembahasannya? Pembahasannya tentang apa? Topik pembahasannya tentang apa? Kemudian kegunaan. Ya, pastikan setiap aktivitas kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan, kerjakan, pastikan sudah terbayang sama Anda kegunaannya ya. Agar tidak buang-buang waktu, tidak habis-habis uang ya, tidak buang-buang umur. Nah, pastikan apa kegunaannya, apa faedahnya, apa fungsinya saya melakukan hal ini ya. Itu kegunaan. Kegunaan mempelajarinya dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sejarah ya, sejarah munculnya. Bagaimana munculnya
ulumul Quran ini. Bagaimana munculnya ulumul Quran ini. Baiklah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu kita masuk kata yang kedua dari silabus kita yang terdiri dari 2 kata ulumul Quran. Ya. Kita perlu juga mempelajari tentang Al-Quran itu sendiri ya. Apa itu Al-Quran? Apa definisi Al-Quran? Apa perbedaan Al-Quran sebagai kitab, sebagai buku dengan kitab-kitab yang lain? Ya. Kemudian apa keutamaan dari Al-Quran ya? Keutamaan. Apa keutamaan dari Al-Quran itu sendiri? Kemudian urgensi ya. Urgensi Al-Quran itu, pentingnya Al-Quran itu pada kehidupan kita sehari-hari ya. Penting. Apa pentingnya? Apa perlunya Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Apakah hanya sekedar kita membaca saja? Atau kita butuh mendalaminya, mengamalkannya, mempraktekannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baiklah, pertemuan kita yang keempat nanti kita akan membahas keutamaan dari membaca Al-Quran. Keutamaan dari membaca Al-Quran, utamanya pentingnya membaca Al-Quran dan memahami isinya. Kemudian adab ya, ada adabnya ya. Tidak sama seperti Anda membaca novel ya, buku cerita ya, itu berbeda. Anda membaca Al-Quran tidak sama seperti Anda membaca koran ya, sambil minum kopi misalnya. Itu di situ ya tidak masuk di situ adabnya. Ada adab-adabnya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ya. Tidak ada di situ kesalahan, kebatilan ya, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya dalam membaca Al-Qur'an. Seperti Anda misalnya bertemu dengan guru, misalnya bertemu dengan orang tua Anda, bertemu dengan orang penting, misalnya orang berpangkat ya. Bagaimana Anda sopan santun, nah begitu juga Al-Quran yang lebih dari itu ya, seharusnya kita menjaga adab-adab kita saat membacanya ya. Agar keberkahan dari Al-Quran itu bisa kita raih ya, dan kita capai. Baiklah, lanjut. Yang kelima, turunnya Al-Qurannya. Bagaimana turunnya Al-Qurannya? Bagaimana turunnya Al-Quran? Bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Kita ketahui bahwasanya saat Rasulullah SAW menerima wahyu itu, beliau menggigil ya, berkeringat menggigil, mode orang damam. Itu tidak sama dengan hadis misalnya, ya. Tidak sama dengan hadis qudsi ya. Turunnya Al-Quran ini adalah sangat berat bagi Rasulullah SAW untuk menerima wahyu ya. Ada seperti suara lonceng yang sangat keras ya. Ya. Begitulah Rasulullah SAW dalam menerima wahyu. Baiklah, kemudian asbabun nuzul ya. Penting juga kita pelajari asbabun nuzul ya, turunnya Al-Quran dan asbabun nuzul ya. Seringkali kita salah dalam memahami tafsiran Al-Quran, makna Al-Quran, karena kita belum menguasai ilmu asbabun nuzul ini ya. Ilmu asbabun nuzul ini, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Untuk menafsirkan suatu ayat ya, dibutuhkan ilmu asbabun nuzul ini ya, agar Ananda bisa mengetahui dengan konkret dan jelas apa tujuan ayat ini sebenarnya diturunkan ya, agar tidak kita masukkan kita menafsirkan satu ayat ya, pada suatu keadaan dengan kita sekarang ini, tetapi kondisinya bertolak belakang misalnya, berbeda misalnya, jadi tidak bisa dijadikan dalil ya, misalnya seperti itu. Bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Bahwasanya Al-Quran itu ya diturunkan oleh Allah, inna sanulqi 'alaika, wahai Muhammad, kami akan menurunkan kepada engkau qaulan thaqila, perkataan yang berat ya, berat. Maka dari itulah Rasulullah SAW saat menerima wahyu itu ya, beliau menggigil ya.
berat, ya. Perkataannya qaulan tsaqila, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, bukan perkataan biasa. Nah, perkataan yang sangat berat. Berat dari turunnya, begitu juga dengan berat dari penyampaiannya, begitu juga dengan mengamalkannya. Kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Baiklah Ananda. Kemudian pertemuan kita ke-6 nanti kita akan membahas tentang al-makki wal madani. Perlu juga kita bahas di sini ya. Al-makki wal madani. Apa perbedaan antara keduanya ini ya? Al-makki itu yaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Artinya turun di Mekah ya. Kemudian al-madani yaitu ayat-ayat atau surat yang turun di Madinah ya. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya, dari Mekah. Kemudian masing-masing surat itu, masing-masing ayat itu yang turun di Mekah atau di Madinah mempunyai ciri-ciri ya, mempunyai ciri khas tertentu ya. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, maka Anda bisa mengetahui dengan cepat ya, ini ayatnya turun di Mekah atau di Madinah. Contohnya saya jelaskan sedikit. Misalnya ayatnya tersebut atau suratnya tersebut berkaitan dengan dakwah tauhid, mengajak kepada keesaan Allah. Ya, itu biasanya dari segi sejarahnya bahwasanya Rasulullah SAW saat di Mekah ya, tujuan utama beliau adalah ini yang pertama tauhid ya, mengajak Quraisy, kafir Quraisy pada waktu itu di Mekah untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala. Itu dekat dengan ciri-ciri dari surat Al-Makkiyah. Misalnya ada di situ menjelaskan tentang azab di neraka atau nikmat di surga, menerangkan tentang beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul. Nah, itu semuanya ciri-ciri dari surat-surat Makkiyah ya. Kemudian dari ciri-ciri dari surat Al-Madani ya, Al-Madani nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kita jelaskan di sini sedikit saja, covernya saja. Al-Madani yaitu ciri-ciri dari As-Suwar Al-Madani ya, surat Al-Madani atau ayat yang turun di Mekah di Madinah atau surat yang turun di Madinah, yaitu tidak lagi berbicara tentang tauhid ya, melainkan sudah berbicara tentang peradaban, telah berbicara tentang kemajuan, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang tidak lagi berbicara tentang pondasi keimanan, melainkan sudah berkembang karena orang Muslim pada waktu itu yang ada di Madinah ya sudah berpikiran modern ya. Pembahasan akidah atau tauhid itu tidak lagi menjadi permasalahan karena sudah beriman bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum muslimin di Madinah pada waktu itu, yaitu tentang perkembangan, kemajuan, tentang peradaban ya. Makanya ciri khas dari surat Al-Madani, surat yang turun di Madinah itu adalah tidak lagi berbicara tentang tauhid ya, tidak lagi berbicara tentang akidah, melainkan sudah berbicara tentang kemajuan, ya, peradaban, tentang perniagaan, ya, tentang tentang ekonomi ya, tentang tata negara dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian pertemuan kita yang ke-7 ya, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang ada pada kita saat sekarang ini tidaklah langsung seperti itu ya, tidaklah instan seperti itu yang kita dapatkan. Ya, kita beli misalnya di toko buku dan seterusnya, ya, tidak seperti itu asalnya. Melainkan Al-Quran yang ada pada kita ini adalah mempunyai proses ya, pengumpulan dari yang dahulunya ada ditulis di batu, ada yang ditulis di kulit, ada yang ditulis di pelepah kurma dan seterusnya. Kemudian para sahabat berusaha pada waktu itu mengumpulkan Al-Quran yang terpisah-pisah itu di dalam satu buku, dalam satu kitab. Dinamakanlah dengan mushaf. Bagaimana metodologi pengumpulannya, penulisannya nanti akan kita bahas insya Allah pada pertemuan ke-7.
Kemudian pertemuan ke-8 yaitu UTS ya, ujian tengah semester ya, mid semester. Kemudian pertemuan ke-9 nanti kita akan membahas ya ahrufus sab'ah wal qiraat. Qiraat. Ya, ini juga menjadi hal yang penting ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu tidak diturunkan pada satu bacaan saja, satu lahjah saja, tetapi diturunkan dalam banyak lahjah ya. Contohnya misalnya eh, di dalam awal surat Ad-Duha misalnya, contohnya kita biasanya membaca wadduha ya. Ada di dalam qiraat lain membaca wadduhi, wallaili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Barangkali itu sangat asing bagi Anda kalau Anda tidak mempelajari ilmu qiraat ini ya. Tetapi bagi orang yang mempelajari ilmu qiraat ini ya itu tidak masalah, sudah biasa. Karena ada salah satu lahjah atau qiraat yang diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Karena yang menerima wahyu itu ya tolong dimatikan apanya? Dimatikan mic-nya, tolong dimatikan. Okvina, coba matikan mic-nya. Ya. Kita ada Danifa. Coba matikan mic-nya. Mute-kan mic-nya. Ya. Ya, seperti itu. Ada yang membaca wadduhi wallaili idza saji ya. Mungkin Anda asing mendengar ini ya. Kalau ada imam membaca seperti ini mungkin Anda lempar dia pakai batu misalnya. Atau Anda caci maki dia, kamu apa yang kamu baca ini misalnya seperti itu. Tapi memang ada dalam ulumul Quran ini ya namanya ahrufus sab'ah dan qiraat sab'ah ya. Qiraat sab'ah itu dipelajari juga dalam ilmu Al-Qur'an. Nanti kita akan singgung. Kemudian yang ke-10 yaitu muhkam wal mutasyabih ya. Muhkam wal mutasyabih. Ada di Al-Qur'an itu ayat al-muhkamat ya, ayat yang sudah pasti ya. Ayat yang tidak lagi mempunyai interpretasi yang beragam, yang bermacam-macam. Misalnya la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah ya. Itu tidak ada lagi penafsirannya selain itu ya. Muhammadur Rasulullah dan Muhammad itu adalah utusan Allah ya, tidak ada lagi penafsirannya, sudah paham ya, sudah bisa dimengerti dengan baik ya. Tapi ada ayat itu ayat mutasyabihat ya, ayat-ayat yang mempunyai interpretasi yang beragam, yang bermacam-macam ya. Ya. Nah, itulah ya, yang terkadang menjadi polemik, yang menjadi dilema ya, yang menjadi permasalahan yang apabila kita tidak pelajari dengan seksama itu akan bisa memperuncing perbedaan ya yang tidak kita inginkan. Padahal kedua poin ini, kedua pembahasan ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan, sangat penting yang kita pahami. Contohnya ayat mutasyabihat misalnya ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Yadullahi fawqa aydihim wa huwa ma'akum aina ma kuntum misalnya. Dan Allah itu berada dimanapun ya, dimanapun wa huwa ma'akum ya, dan dia Allah wa huwa ma'akum bersama kalian aina ma kuntum ya, dimanapun kalian berada ya. Ini juga menjadi polemik bagi orang yang tidak memahami dengan baik. Dia mengatakan misalnya di WC, kalau kita di WC ada juga Allah misalnya. Dan Allah itu bersama kalian ya, berarti banyak ya. Banyak Allah itu, ada bersama si fulan, ada bersama si Anu, si Ahmad, si Muhammad. Berarti Allah itu banyak berbilang. Nah, itu juga menjadi polemik ya. Apabila kita tidak memahami ayat ini dengan baik, nanti bisa membawa kepada jurang jurang perselisihan ya. Misalnya lagi contohnya Rabbul Masyriqi wal Maghrib ya, Tuhan timur dan barat ya. Ada lagi ayat yang mengatakan Rabbul Masyriqaini wa Maghribain ya. Tuhan dua timur, dua barat ya. Berarti banyak Tuhan berarti. Atau Rabbul Masyariqi wal Magharib ya, Tuhan barat-barat
ya Tuhan bagian barat ya banyak tepatnya, dan juga Tuhan bagian bagian timur ya. Tuhan di timur-timur dan Tuhan di barat-barat ya. Berarti banyak. Nah, itu semuanya adalah ayat mutasyabihat ya. Ayat yang membutuhkan pendalaman, pengkajian lebih dalam agar agar tidak tidak terjadi kesalahan ataupun perselisihan dalam memahami ayat ini. Itu namanya ayat mutasyabihat. Baiklah, kemudian kita masuk kepada nasikh dan mansukh ya. Nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh ya? Secara sederhana saja, secara uh, awalnya saja kita terangkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada hukumnya yang tidak lagi terpakai. Mungkin ada yang bertanya, gunanya Paknya lah diturunkan tapi tidak dipakai. Itu cuma, bukan itu ya. Ada di situ hikmahnya ya. Ada di situ hikmahnya. Misalnya Anda membaca ayat Al-Qur'an ya tentang seorang seorang yang seorang wanita misalnya yang melakukan fahisyah, melakukan suatu hal yang keji ya, baik itu zina dan lain-lain, yang melakukan suatu hal yang keji, tetapi hukumannya cuma dikurung di rumah ya. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fa'amsikuhunna fi buyutikun ya. Di dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa apabila ada seorang wanita yang melakukan suatu perbuatan keji, maka hukumannya adalah dikurung ya, diisolasi di rumah ya. Nah, itu ayatnya sudah mansukh ya. Hukumnya sudah mansukh dengan ayat rajam ya. Artinya hukumnya tidak lagi dipakai ya. Artinya apabila seorang wanita dia itu melakukan perbuatan keji, baik itu zina dan lain-lain, maka hukumnya adalah rajam ya. Itu namanya nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Baiklah Nanda, kemudian kita masuk ke pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang i'jazul Qur'an ya. Nah, kemukjizatan Al-Qur'an ya. Ya, Al-Qur'an ini seperti yang kita jelaskan ya bukanlah buku sembarangan ya. Tidak seperti buku novel misalnya Anda membaca novel ayat-ayat cinta misalnya ketika cinta bertasbih misalnya. Tidak seperti itu ya. Al-Qur'an ini mempunyai kemukjizatan. Al-Qur'an ini mempunyai mukjizat ya, mukjizat karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat dari Rasulullah SAW ya. Sampai ke kita sekarang apabila kita memahaminya, mendalaminya, membacanya, kemudian kita mempelajarinya dengan baik, maka mukjizat ya yang ada yang Al-Qur'an yang menjadi mukjizat bagi pada Rasulullah SAW ya tidak tertutup kemungkinan juga akan bisa seperti kita walaupun tidak persis seperti apa yang ada pada Rasulullah. Setidaknya kita dari mempelajari Al-Qur'an itu kita akan tenang jiwanya ya. Itu juga merupakan mukjizat. Keberkahan dalam hidup kita ya. Itu juga merupakan mukjizat ya. Orang yang senantiasa yatluna kitab Allah ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Bahwasanya orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah ya, kemudian dia mendirikan sholat, menginfakkan hartanya baik itu secara terang-terangan ataupun tersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwasanya mereka tidak mengharapkan kecuali perniagaan yang tidak akan pernah rugi ya. Seperti seorang pedagang ya, pergi ke pasar ya, ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan beruntung antara kedua hal itu dalam perniagaan. Tetapi saat kita berniaga dengan Allah, yaitu salah satunya membaca Al-Qur'an, maka tijaratan lan tabur. Bahwasanya perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, itulah perniagaan dengan membaca Al-Qur'an ya. I'jazul Qur'an ya. Kemudian Al-Qur'an juga dengan seringnya kita membaca Al-Qur'an di antara mukjizat kemukjizatannya adalah membuat hati kita menjadi tenang, bahagia ya. Nanti kita jelaskan lebih mendalam lagi. Baiklah, kemudian lagi dalam ulumul Quran itu ada qasasul Quran ya, kisah-kisah ya, cerita-cerita di dalam Al-Qur'an ya. Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya dimuat ya, diadakan ya. Allah membuat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan di wahyu itu di Al-Qur'an itu ada kisah-kisah ya. Seperti kisah Nabi Yusuf ya. Nah, di surat Yusuf itu apabila Anda membacanya dengan seksama ya, atau ada filmnya tentang Nabi Yusuf ya, itu sangat menarik sekali ya.
beberapa sekitar 30-an episode ya, saya sedang menontonnya, bagus sekali. Bagaimana kisah kehidupan Nabi Yusuf, bagaimana dia bermimpi melihat 11 bintang bersujud, kemudian bagaimana dia dibuang, ya dikucilkan oleh saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang sempit dan gelap, kemudian bagaimana datang sekelompok kabilah atau pedagang yang mengambilnya, kemudian membawanya ke kota, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat murah sebagai budak. Ya. Kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara sebuah bendahara ini bisa kita katakan seperti menteri keuangan ya, menteri keuangan di Mesir ya. Bagaimana dia menjadi orang yang terpandang ya. Dari sejarahnya itu, dari profilnya itu, dari kisah hidupnya itu kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran ya. Bahwasanya kisah-kisah yang qasasul Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya ya, adalah sesuatu yang reality ya, sesuatu hal, suatu kisah yang tidak dibikin-bikin, tidak seperti sinetron ya. Anda mungkin melihat sinetron ya, rumah bertingke oto mangkile, itu ya, tidak rumahnya dia, tidak mobilnya dia, itu dia numpang syuting aja. Sedangkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah fakta aktual ya. Bagaimana kita mengambil pelajaran. Contohnya lagi misalnya kisah yang ada pada pemuda Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka mempertahankan akidahnya, kemudian mereka lari ya dari suatu negeri, kemudian bagaimana mereka tertidur ya di sebuah gua ya, sebuah gua Al-Kahfi ya, dengan anjingnya yang bernama Qitmir. Kemudian tidurnya itu tidak seperti tidur kita ya, 6 jam, 7 jam, tidak seperti itu ya. Tidurnya 360 tahun ya. 365 tahun ya, bayangkan kalau orang tidur 365 tahun ya. Bisa jadi badannya itu meleleh dimakan rayap ya. Tapi karena kemukjizatan dari Al-Qur'an, kemukjizatan dari mereka yang mempertahankan akidah keimanannya, tidak mau menyembah syirik, tidak mau menyembah berhala, makanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Nah, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah nyata ya. Kisah-kisah yang aktual, yang faktual. Walaupun para aktor dan aktrisnya ya, para pemainnya itu berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, tetapi kisah itu ya seperti yang dikatakan oleh para sastrawan, bahwasanya kisah itu akan senantiasa terus berulang ya. Akan berulang kisahnya itu ya. Kisahnya itu akan berulang dari generasi ke generasi, walaupun pemainnya, aktornya, aktrisnya, tempatnya, waktunya berbeda ya. Akan berulang pada zaman kita sekarang ini ya. Walaupun semuanya itu ya berbeda. Baiklah, yang ke-14 ya. Ada kita membahas tentang instrumen keilmuan seorang ahli tafsir ya. Apabila Anda bercita-cita ya, menginginkan ya, atau apabila ada seorang ingin menjadi ahli tafsir ya, ahli tafsir mufassir ya, ya itu tidak bisa sekedar Anda mengatakan, mengklaim ya, saya ini ahli tafsir, tidak bisa seperti itu. Ada instrumen keilmuan yang harus Anda, ada syarat-syarat keilmuan yang harus Anda kuasai ya. Instrumen keilmuan seorang ahli tafsir ya. Setidaknya di sini ada 15 ya keilmuan, nanti kita bahas secara seksama ya. Bagaimana seorang ahli tafsir itu ya diberikan gelar ahli tafsir, mufassir itu apabila dia telah memenuhi, menguasai, mendalami ke-15 ilmu tersebut ya. Tidak mudah mendalami 15 cabang ilmu ya, harus mendalami 15 cabang ilmu baru bisa Anda menjadi mufassir atau ahli tafsir. Ya. Kemudian tafsir dan terjemahan Al-Quran ya. Bagaimana tafsir Al-Quran itu dan bagaimana juga terjemahannya. Sedikit saya jelaskan di sini bahwasanya tafsir Al-Quran itu ada tafsir dengan riwayat ya. Tafsir dengan riwayat namanya tafsir bil maksur. Artinya suatu ayat itu ditafsirkan menurut dari hadis-hadis ya, menurut dari riwayat-riwayat atau dari asar perkataan sahabat atau tabi'in
Itu namanya tafsir bil maksur. Tapi ada juga tafsir itu coraknya yang lain, yaitu tafsir bil ra'i, ya, dengan pendapat. Ya. Dengan pendapat. Itu kebanyakan pada tafsir kontemporer sekarang ini, ya. Seperti tafsir, misalnya tafsir Said Qutb fi Zilalil Quran, ya. Atau tafsir Al-Manar, misalnya Said Rashid Ridho. Nah, itu namanya tafsir bil ra'i, dengan pendapat, ya. Ada lagi tafsir itu dengan riwayat, ya, pendapat dan riwayat, bil maksur dan bil ra'i. Ya. Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang terjemahan Al-Qur'an. Bagaimana terjemahnya? Bagaimana seharusnya dalam menerjemahkan Al-Qur'an? Apakah boleh, ya, terjemahan secara letterlek, ya? Kalau orang sekarang bilang translate, ya. Bagaimana mentranslatekan Al-Qur'an dengan baik dan benar? Apakah perkata demi kata diterjemahkan atau menerjemahkan maksud dan tujuannya, ya. Kemudian yang ke-16 terakhir adalah UAS. Ya. Ya, sampai di situ ada yang bertanya mengenai silabus kita. Kita sampai jam berapa? Ya, siapa yang bersama saya? Kita sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 10.20, Pak. 10.20. Ya, kita tidak perlu terlalu tegang, ya, santai saja. Kalau ada yang bertanya silakan. Sebelum kita menyinggung sedikit tentang materi kita. Ya, nanti akan saya bagikan kelompok mengerjakan makalah sesuai dengan silabus yang kita berikan ini, ya. Nanti saya bagi kelompoknya. Ya, tolong nanti Kosmanya memberikan kepada saya absensinya dengan lengkap, ya, semuanya. Siapa namanya tadi? Kosmanya? Zuhal Rayyan, Pak. Zuhal Panggilan Rayyan, Pak. Rayyan, ya. Kalau saya cek di e-kampus belum ada apanya. Belum diinput lagi. Masih belum bisa buka kampus, Pak. Masalahnya, ya, kakak senior masih mengisi KRS. Ya, itu saya sudah cek, tapi belum ada jadwal Ananda di sini Ulumul Quran ini. Baik itu PAI, HI atau J, saya mengajar itu belum diinput. Jadi saya belum bisa mendapatkan nama-nama absensinya. Jadi nanti saya minta tolong kepada Ryan untuk mengirimkan kepada saya nama-nama teman-temannya, agar kita bisa membagi kelompok untuk membuat makalah. Terima kasih. Ada yang bertanya seputar silabus kita? Ya, bertanya saja, tidak masalah, ya. Tanya saja. Masih ada kita 20 menit lagi. Apakah ada yang tidak dipahami dari istilah-istilah di bawah ini, ya, istilah-istilah dalam silabus ini? Atau bisa dipahami dengan baik, atau ada yang kurang paham? Baiklah, Nanti makalahnya materi kita apa, Pak? Materinya ini. Materinya semuanya dari silabus ini nanti saya tentukan kelompoknya dan topiknya. Ya, ini semua tema topiknya. Nanti saya bagi kelompoknya. Ya, paham ya, Ryan, ya? Paham, Pak. Ya. Nanti tolong kirimkan kepada saya nama-nama atau absensi lokalnya. Baik, Pak. Ya, baiklah. Terima kasih, ya. Baiklah, kita masuk kepada, ada yang bertanya seputar silabus tadi? Agi, ada yang bertanya Agi? Agi Saputra, ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Pak. Di mana Agi? Di rumah, ya? Iya, Pak. Iya. Nur Hazizah, ada bertanya? Ya, Pak. Tidak. Ada bagus sinyal di situ. Di mana posisinya sekarang, Nur Hazizah? Di luar, Pak. Ya, di mana? Daerah mana? Di daerah Kunciran Putih, Pak. Kunciran Putih di kabupaten mana? Kabupaten Agam. Agam, ya. Iya. Ya. Saya orang rumah saya orang Biaro, ya. Biaro. Saya sekarang di Padang. Oh, Biaro, Pak. Ya. Orang rumah saya orang Biaro. Saya sekarang di Padang. Baiklah, kita
mulai sedikit ya tentang apa yang kita bisa yang kita share, kita bagi. Ya, ada nampak di sini? Ya. Ya. Di sini ada madkhal tamhidi ya, pengenalan pengenalan dari ulumul Quran, maudhu'uhu wa faidatuhu wa tarifuhu ya. Nah, ulumul Quran itu apa sih? Ya, mungkin ada yang bertanya, ulumul Quran itu Pak. Misalnya mata kuliah awak kini ulumul Quran. Ulumul Quran itu apa gitu. Jadi ulumul Quran itu adalah ya, di sini. Ulumul Quran itu adalah mabahis ya. Nah, mabahis, pembahasan-pembahasan ya. Tema-tema, topik-topik ya. Topik-topiknya bagaimana? Tema-temanya bagaimana? Pembahasan-pembahasannya bagaimana? Tata'allaqu bil Qur'annya. Yang berkaitan dengan Al-Qur'annya. Ya. Kalau misalnya pembahasannya itu, tema-temanya itu, topik-topiknya itu berkaitan dengan hadis ya. Itu namanya apa? Ya. Ulumul hadis ya. Ilmu-ilmu hadis ya. Tapi karena kita sekarang membahas tentang tema-tema, topik-topik ya, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, maka namanya adalah ulumul Quran ya. Kenapa dia itu dalam bentuk plural, bentuk jamak ya? Ya, karena temanya itu tidak satu, topiknya itu tidak satu, banyak topiknya. Makanya jadinya ulumul Quran ya. Kalau mufradnya, kalau singularnya, kalau bentuk satunya, ya bentuk satunya itu ilmul Quran ya, ilmu Al-Quran ya. Tapi dalam bentuk jamaknya, dalam bentuk pluralnya, ulumul Quran. Ilmun, ulum ya. Ulum itu adalah bentuk jamak dari ilmun ya. Ilmun, ulumun ya. Jadi dari penjelasan yang sederhana itu kita bisa menangkap ya bahwasanya pembahasan dari Al-Quran ini tidak satu ya. Berarti banyak pembahasannya, ya banyak ya. Apa saja pembahasannya? Di sini ada pembahasannya asbabun nuzul ya, seperti yang kita buat di di silabus tadi. Ya, asbabun nuzul, kemudian jam'uhu wa kitabatuhu ya, nanti ada juga kita bahas. Bagaimana pengumpulan Al-Qur'an dan penulisannya. Kemudian bagaimana qiraatnya? Ada qiraatnya tadi kita jelaskan sedikit. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ya. Mungkin Anda pertama kali mendengar ini ya. Kok ada baca Pak Wawan? Nah, itu emang ada qiraatnya, bacaannya ya. Bacaannya namanya qiraatus sab'ah. Qiraat yang 7 ya. Memang diturunkan oleh malaikat Jibril ya. Ada dalilnya. Ada yang membaca. Seperti saya di Mesir dahulu, ada teman-teman dari Maroko ya, Maroko. Ada juga teman-teman dari Tunis ya, yang dekat-dekat itu ya. Itu membacanya seperti itu. Membacanya dengan qiraat Warash namanya. Qiraat Warash. Jadi qiraat Warash itu yang orang baca wadduha, dia membaca wadduhi wal laili idza saja. Seperti itu dia baca. Nanti kalau Anda jalan-jalan ke Maroko misalnya pergi pergi bertamasya ya, atau umroh plus misalnya umroh plus Rabat misalnya. Umrah plus Maroko misalnya. Nanti Anda sholat di salah satu masjid di sana, Anda akan mendengar orang imam seperti itu bacanya. Jangan Anda bingung heran nanti. Iku ada baca kok nak sama di kampung ambo bacanya. Kan seperti itu. Ada namanya qiraat ya. Itu namanya qiraat. Qiraat. Baiklah. Kemudian muhkam wa mutasyabih ya. Ada yang muhkam, ada mutasyabih yang seperti kita jelaskan tadi ya. Ada ayat itu yang tidak lagi mengandung ya interpretasi penafsiran yang lain, artinya penafsirannya sudah jelas dan gamblang ya. Tidak ada lagi penafsiran multitafsir, ada lagi yang ayat itu mutasyabih ya, mempunyai banyak tafsir ya, mempunyai berbeda ulama dalam penafsiran seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada ya. Mungkin ini di WC ada Allah berarti ya. Bukan seperti itu. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, berarti kalian itu banyak ya. Berarti Allah itu banyak juga. Itu kan penafsiran-penafsiran yang
yang menyeleneh ya. Sekarang banyak kita lihat orang yang menafsirkan Al-Quran secara menyeleneh ya, karena tidak paham, karena tidak mempelajari ini muhkam wa mutasyabih ya. Muhkam wa mutasyabih ini sangat penting dipelajari agar Anda tidak misunderstanding ya, agar tidak gagal paham ya dalam memahami menafsirkan Al-Quran. Kemudian lagi dari pembahasan Al-Quran itu ada nasikh wal mansukh ya, ada namanya nasikh wal mansukh. Ada yang kita jelaskan tadi bahwa ada beberapa hukum dalam Al-Quran itu tidak lagi dipakai ya, tidak lagi dipakai ya. Jangan Anda katakan nanti oh itu berarti sia-sia diturunkan ayat kok tidak dipakai hukumnya, cuma diturunkan, bukan seperti itu ya. Ada hikmahnya, nanti kita jelaskan. Ya. Ya, menarik sebenarnya mempelajari apa ini ulumul Quran ini, karena dengan mempelajari ulumul Quran ini Anda bisa memahami Al-Quran lebih komprehensif ya, bahasa orang sekarang, lebih syumul ya, lebih menyeluruh ya, tidak memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong ya. Nah, seperti itu. Kemudian ijazul Quran ya, kemukjizatan Al-Quran ya, kemukjizatan Al-Quran. Kemudian asalibuhu ya, uslub-uslubnya ya. Ya, dan lain-lain ila akhirih ya, dan lain-lain. Kita sebutkan tadi bahwa ulumul Quran ini topiknya banyak ya, pembahasannya banyak ya. Ini disebutkannya beberapa pembahasan di sini ya, sebagai apa namanya pembuka saja. Lanjut ya, lanjut di sini kita tidak menjelaskan membaca satu persatu ya, kita baca saja ya. Kita masuk ke maudhu'nya ya. Jadi maudhu'nya ini apa? Judulnya ini apa? Temanya ini apa? Al-Quran min ayatin nahiyah min nawahil al-mazkurah fi ta'rif. Tema-temanya ya yang berkaitan kita sampaikan tadi. Bahwasanya ilmu-ilmu Al-Quran ini, ya, ulumul Quran ini tema-temanya seperti yang kita jelaskan tadi. Ada asbabun nuzul, ada mahkamah mutasyabih dan selanjutnya. Kemudian apa faedahnya? Apa tujuannya? Ya. Saya bilang tadi, saya katakan bahwa setiap kali Anda melakukan sesuatu itu, mengerjakan sesuatu, beraktivitas, pastikan apa yang Anda kerjakan itu ada tujuannya. Jangan sampai tidak ada tujuannya. Nah, sehingga tidak menghabiskan tenaga, umur, waktu, dan uang ya. Apa tujuannya? Faedatuhu apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya kita belajar ini? Belajar ulumul Quran ini. Yang pertama di sini katanya adalah ya, as-saqafatul 'aliyatul 'ammatu fil Qur'anil Karim wa tasalluh bil ma'arif al-qayyimah fihi isti'dadan li husnil difa' an hima al-kitabil karim wa tafsiril haud bima tafsiril Qur'anil Karim wa huwa min hadhihi nahiyah kamisli ulumul hadis mustalah liman arada ayadrus ya. Tujuannya kita mempelajari ilmu Al-Quran ini adalah as-saqafah ya, pengetahuan ya, knowledge ya orang bilang sekarang ya, pengetahuan. Al-aliyah, pengetahuan yang tinggi ya, yang tidak biasa. Al-ammah, yang menyeluruh ya, fil Al-Quran ya. Jadi Anda bisa mempelajari memahami Al-Quran dengan komprehensif dengan mempelajari ilmu ulumul Quran ini ya. Mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini agar Anda bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap Al-Quranul Karim itu sendiri. Kemudian lagi keutamaannya, tujuannya adalah tasalluh bil ma'arifil al-qayyimah ya. Mempersenjatai diri ya, tasalluh bil ma'arif dengan apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang qayyimah, yang berharga ya. Berharga. Kenapa berharga? Ya karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Barangkali kalau kita mempelajari suatu ilmu tertentu ya belum tentu lagi mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Tetapi apabila kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Isti'dadan li husnid difa' ya. Dengan mempersiapkan diri ya, apabila Anda mempelajari ilmu Al-Quran ini ya, Anda mempersenjatai diri ya, mempersenjatai diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang yang qayyimah, yang berharga, kemudian mempersiapkan diri ya, isti'dad dan
mempersiapkan diri husnid difa, dengan tameng ya, dengan defense ya, menghalangi musuh ya dari menghina atau mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Seorang yang mempelajari Al-Qur'an, ulumul Qur'an dengan baik, maka dia seolah-olah mempersenjatai diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berharga dan bisa menjaga Al-Qur'an dari kritikan-kritikan ya, dari serangan-serangan yang ditujukan misalnya dari orang orientalis atau dari liberalis atau dari orang ateis ya, yang menyerang Al-Qur'an, mengkritisi Al-Qur'an. Dengan pelajari ulumul Qur'an itu Anda akan bisa menjawabnya dengan gampang, dengan mudah. Lebih kurang seperti itu ya, tujuannya mempelajari Al-Qur'an, ulumul Qur'an. Kemudian di sini kita sedikit masuk tentang tarikh ulumul Qur'an ya. Sejarah ilmu Al-Qur'an ya. Kita akan selesai jam 10.20 ya. Belum lagi. Ya. Ada sejarah ilmu Al-Qur'an itu pada masa ma qabla tadwin ya. Sebelum dibukukan ya. Bahwasanya buku ulumul Qur'an atau kitab ulumul Qur'an ini bagaimana sejarahnya dahulu sebelum dibukukan. Ya, ini ada di sini. Ahdun ma qabla tadwin. Sebelum dibukukannya ilmu Al-Qur'an. Jadi pada masa Rasulullah dahulu ya, ulumul Qur'an ini, kitab ulumul Qur'an ini, buku yang membahas tentang ulumul Qur'an ini belum ada ya. Belum ada orang yang menulis lagi pada masa zaman Rasulullah dahulu. Ya, begitu juga pada masa sahabat ya. Belum ada lagi. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita telah menerima sesuatu yang instan ya. Sesuatu yang telah higienis, yang telah dikerjakan, telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita dahulu. Kemudian kita masuk ke ahdut tamhid di kitabati ulumul Qur'an ya. Masa atau periode ya, permulaan at-tamhid ya. Saya garis ya, tamhid permulaan, periode permulaan penulisan yang di kitabati penulisan ya, ilmu Al-Qur'an ya. Ya. Ini katanya inna matamma fi ahdil khalifati tsalis Utsman bin Affan min jam'il Qur'an fi mushaf imam wa naskhi. Kemudian di sini dia menjelaskan bahwasanya pada masa Utsman bin Affan yang merupakan khalifah umat Islam, khalifah muslimin yang ketiga, kemudian pada masa Ali, khalifah yang keempat ya, khalifah yang terakhir ya. Baru pada masa itu dikumpulkan atau dibukukan ilmu nahu ya, ilmu bahasa Arab ya. Belum lagi ilmu Al-Qur'an ini, ulumul Qur'an ini. Baru dikumpulkan, baru dimulai pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu ilmu nahu, ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bahasa Arab ya. Mungkin Anda pernah mendengar Abu Aswad Ad-Duali ya, itu yang pertama kali membukukan ya, menulis ya, ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini bagaimana ya, dahulu pada masa Rasulullah belum ada terbukukan. Tapi setelah datang generasi setelahnya, generasi sahabat tabi'in, mulailah ilmu ini satu persatu dibukukan. Ya, dibukukan. Ya, wa fi ahdil Umawi, pada masa kekhalifahan Umayyah setelah Adi Umawi, mulailah di sini ditulis ya ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul ya, mulai di sini ditulis ilmu Al-Qur'an itu, ulumul Qur'an itu ya. Walaupun terpisah-pisah ya. Ada yang menulis ilmu tafsir, ada yang menulis asbabun nuzul, ada yang menulis nasikh dan mansukh ya, belum dibukukan dalam satu buku ya. Kemudian masuk lagi ke ahdut tadwin ya, masa pembukuannya. Masa pembukuan ilmu Al-Qur'an itu sendiri ya. Boleh Anda catat ini kalau Anda punya pena, punya buku catatan ya. Jadi tidak susah lagi Anda menerjemah nanti ya. Ahdut tadwin ya, pada masa pembukuan. Tadi kita bilang pada masa Rasulullah itu sama sekali belum dibukukan.
Kemudian datang masa sahabat, sudah dibukukan ya, sudah dibukukan pada masa sahabat, tapi yang dibukukan itu bukanlah ilmu tafsir, melainkan baru ilmu bahasa Arab. Kemudian datang setelah itu zaman masa Umayyah, kekhalifahan Umayyah, barulah dimulai satu persatu dari ilmu-ilmu Al-Quran itu dibukukan. Walaupun terpencar-pencar, terpisah-pisah seperti ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh dan mansukh, ya, ilmu tafsir, ya, itu kan terpencar-pencar. Belum dijadikan dalam satu buku, satu kesatuan. Ya. Kemudian ahdut tadwin yang terakhir yaitu adalah waktu periode pembukuan ilmu Al-Quran itu sendiri ya. Pembukuan ilmu Al-Quran itu sendiri namanya adalah ahdut tadwin ya. Ahdut tadwin yaitu periode pembukuan. Artinya pembukuan ini bagaimana? Artinya seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini, asbabun nuzul, kemudian nasikh dan mansukh, dan lain-lain itu dijadikan dalam satu buku ya, ahdut tadwin namanya. Lanjut. Saya tidak membaca satu persatu ya. Saya menjelaskan secara global saja. Ya. Di sini beliau menjelaskan ya, di sini dijelaskan bahwasanya ya, sudah mulai pada tahun 224 Hijriah ada buku nasikh dan mansukh ya. Di sini pada abad kelima ya, pada abad kelima itu sudah mulai menulis ulumul Quran ya. Coba lihat di sini. Pada abad kelima Hijriah ya, bukan Masehi ya, kelima Hijriah, Qarnul Khamis pada abad kelima Hijriah itu sudah mulai menulis ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dijadikan dalam satu buku ya. Ya. Ada di sini tahun 430 Hijriah ya. Sekarang kita tahun berapa Hijriah? 1400 berapa? Siapa yang 41. Ya, 1441 ya. Tahun 430 ya. Berarti berapa tahun itu? Ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu ya. Sudah ada yang menulis Al-Burhan fi Ulumil Quran ya. Ini semua ilmu itu sudah digabungkan, sudah ditulis dalam satu buku ya, kitab. Ya, kemudian ada lagi pada abad ke-6 ya, pada abad ke-6 itu ada yang menulis ya namanya Ibnu Al-Jauzi dengan judul Fununul Afnan fi Ulumil Quran ya. Anda bisa melihat di sini bagaimana orang dahulu itu saat menulis judul bukunya itu menarik, enak didengar ya. Coba di sini Fununul Afnan fi Ulumil Quran ya. Seni-seni ya. Dalam seni-seni ilmu dalam Al-Qur'an ya. Sama sini nun, di sini nun juga ya. Fununul Afnan fi Ulumil Quran ya. Bagus bunyinya. Kemudian lagi pada abad ke-7, sini bisa Anda lihat ya, pada abad ke-7 sini sudah ada Imam As-Sakhawi menulis namanya Jumalul Qurra ya. Begitu seterusnya pada abad ke-8 di sini sudah ada Az-Zarkashi ya. Imam Az-Zarkashi, sini saya tunjuk di sini dengan panah ini. Imam Az-Zarkashi menulis namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran ya, pada abad ke-8 ya. Kemudian pada abad ke-9 di sini sudah ada yang menulis di sini Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'un Nujum. Kemudian yang terakhir pada abad ke-10 sudah datang Imam As-Suyuti ya. Imam As-Suyuti ini orang Mesir ya. Ada kuburannya di Mesir ya. Saya tahu tuh ya. Beliau menulis pada tahun 911 Hijriah atau pada abad ke-10 beliau menulis Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan ini adalah salah satu referensi atau rujukan utama dalam ilmu Al-Quran. Ya baiklah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya, nanti insya Allah PDF ini akan saya bagi kepada Anda.